anak sekalian, semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap ingat untuk menjaga kesehatan. Hari ini Bapak akan memberikan sebuah tips dan trik bagaimana kalian bisa belajar efektif di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oke, seperti yang kalian ketahui sekarang kita sedang dihadapkan dengan sebuah masalah yang sangat besar yang membuat kita harus tetap di rumah, belajar di rumah, belajar lewat Messenger, belajar lewat WhatsApp, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak dengar-dengar, sering sekali kalian itu mengalami hambatan. Baik karena tidak ada handphone, tidak ada kuota, dibawa ke ladang, dan sebagainya. Banyak sekali masalah yang sudah Bapak ketahui dari kalian, dari teman-teman kalian. Nah, tentu yang perlu harus kalian ketahui, kalian harus tetap bisa fokus pada satu tujuan, yaitu apa? Belajar daring atau belajar di rumah itu bukan berarti kita itu libur, ya. Banyak sekali teman-teman kalian, semoga bukan kalian, yang berpikir kalau belajar daring itu identik atau sama dengan libur. Jadi ketika orang tuanya juga ngajak ke ladang, ya mereka hanya bisa biasa-biasa aja, pasrah. Nah, kalian sudah diberikan jadwal dari sekolah, sudah dikasih jadwal, sudah ada jam, sudah ada timing. Maka sekarang strategi kalian adalah anggap bahwasanya belajar daring ini adalah sama dengan belajar di sekolah. Tidak ada yang namanya belajar main-main atau hanya sekedar belajar. Karena kami Bapak Ibu guru maupun di sini mempersiapkan materinya dengan sangat-sangat bersungguh-sungguh. Kalian kan sudah dikasih jadwal oleh sekolah, ya. Sudah diberikan timetable, sudah diberikan jadwal jam sekian hingga jam sekian kalian akan mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran ini dan akan mendapatkan materi pelajaran dari mata pelajaran ini. Jadi, untuk membuat itu semua lebih fokus, kalau boleh kamu itu anggap ini semua seperti sekolah biasa. Jadi jam kamu bangun hingga kamu sebelum pukul 8 itu kamu kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan untuk membantu orang tuamu. Dan ketika jam 8 teng itu kamu sudah bisa fokus. Fokus, ya. Kadang-kadang yang membuat berbeda di belajar di rumah dengan di sekolah itu adalah salah satunya banyak gangguan di rumah. Setuju? Ya kan? Kadang-kadang ketika kamu belajar disuruh mengerjakan ini lagi sama orang tuamu, oke. Sementara ketika kamu tidak mau, ya mungkin akan jadi terkesan buruk. Oke, mungkin kamu boleh jelaskan sama orang tuamu untuk jam sekian sampai jam sekian saya harus belajar. Nah, jangan juga jadi itu sebuah alasan untuk kamu. Jadi sebelum jam sekian itu, jam 8 itu, kamu kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan untuk membantu orang tua. Nanti setelah kita selesai belajar online jam 12, kamu boleh bantu orang tuamu lagi. Oke, kita kembali ke masalah berikutnya. Masalah yang sering Bapak dengar juga adalah tidak adanya handphone. Oke, kalau nggak ada handphone, kamu boleh upayakan datangi tetangga terdekatmu. Kamu pasti punya banyak teman di sekitarmu. Oke, mungkin agak jauh juga, oke. Yang penting kamu usahakan, setidak-tidaknya kamu nyatakan kamu hadir di kelas online itu. Dan kamu kumpulkan setiap tugas-tugas atau LK yang diberikan oleh Bapak Ibu gurumu. Itu hal yang sangat utama. Itu akan menjadi penilaian juga bagi kami. Lalu, masalah juga yang kedua, ini agak lebih enak. Mereka punya handphone, tapi handphonenya bagi 5 bersaudara. Oke? Bapak yakin ketika kamu itu sedang belajar online di jam yang bersamaan dengan saudara-saudaramu, kamu bisa saling meminjam bergiliran terlebih dahulu. Jadi, kalau kita orang Batak bilang mardos niroha, ya. Kalian boleh saling meminjam, nyatakan dulu kalian hadir di kelas online, kamu kasih ponselnya ke saudara kamu, lalu kamu minta lagi ponselnya mungkin untuk mendapatkan materi dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru kamu kasih lagi, kamu kerjakan materi, kamu pinjam lagi, kamu kumpul. Ya, jika kamu memiliki teman dan dia punya ponsel pribadi, maka kamu bisa ajak dia untuk belajar bersama. Kenapa nak? Keuntungan yang bisa kamu dapatkan adalah ketika kamu punya teman belajar, kamu bisa punya teman untuk sharing, bisa berdiskusi, dan mungkin bisa bercanda sebentar untuk melepas kejenuhan kamu selama belajar daring. Jadi itu sangat mantap. Strategi yang oke juga supaya kalian tetap bisa semangat setiap harinya melakukan pembelajaran di rumah. Oke, jadi itu tips yang bisa Bapak berikan sama kalian. Sebenarnya inti dari semuanya adalah usahakan kalian bisa fokus, nak.
Ketika kamu itu terdistraksi atau terganggu oleh hal sekecil apapun ketika belajar, maka fokus kamu itu akan juga lari, buyar semuanya. Upayakan fokus, jangan lagi lakukan aktivitas selain belajar di jadwal pembelajaran daring, dan juga upayakan kamu itu sudah sarapan pagi. Jadi jangan lagi ada alasan kamu sambil makan, sambil belajar, itu sangat-sangat mengganggu fokus belajar kamu. Oke, sekian, dan mungkin satu tambahan dari Bapak dan dari Bapak Ibu gurumu juga. Tolong anak-anak Bapak semua dijaga kerapiannya di luaran sana. Jangan lagi urak-urakan penampilannya, dipangkas rambutnya sesuai dengan standar. Makanya kalian harus wajib memberikan laporan keadaan diri kalian selama seminggu. Tidak ada lagi Bapak jumpai yang cat rambut di sana sini, oke? Jadi tetap semangat belajar, fokus, dan Bapak yakin kalian bisa melakukannya. Oke, semangat, salam sehat, dan terima kasih.